Hari ini, saya akan mengisahkan kisah seorang mertua yang mengetahui menantunya sangat kuat sampai membuatnya ketagihan. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan diri sebelum melanjutkan cerita, serta memperkuat 5 jari kita. Rumah mungil tipe 3 itu berdiri di pojok gang sempit. Halamannya kecil, hanya cukup untuk motor dan 2 pot bunga. Di sanalah Rama tinggal bersama Mila, istrinya, dan ibu mertua mereka, Bu Retno. Rumah itu selalu sepi di pagi hari, hanya suara sendok dan piring yang saling bersentuhan. Rama, 28 tahun, bekerja sebagai desainer interior freelance. Sementara Mila, istrinya, bekerja di pabrik tekstil dan berangkat pagi-pagi sekali. Di rumah hanya ada Rama dan Bu Retno, wanita separuh baya yang dulunya bekerja kantoran. Setiap pagi, Rama sarapan sendiri. Tak ada obrolan hangat atau pelukan istri seperti yang ia bayangkan saat menikah dulu. Yang ada justru suara Bu Retno, tajam, dan selalu mengomentari apapun yang dilihatnya. "Masih aja santai jam segini," ucap Bu Retno sambil menyodorkan teh hangat. Rama sudah terbiasa hanya menjawab, "Saya kerja dari rumah, Bu." Namun Bu Retno tak pernah kehabisan bahan bicara. Kali ini tentang cucu. "Lagi-lagi 2 tahun nikah belum juga isi, Mas Rama. Jangan-jangan ya. Kurang manjur," sindirnya. Rama menghela napas. "Bu, saya juga pengen kok, tapi nggak bisa dipaksa." Rama mulai membalikkan keadaan, tak lagi melawan dengan amarah tapi dengan kelakar. "Jangan-jangan ibu yang kangen punya bayi lagi, makanya pengen gendong cucu," ujarnya sambil tersenyum. Bu Retno melotot, tapi pipinya memerah. "Ngawur kamu." Namun Rama melihat ada kilatan malu di mata wanita itu. Mungkin juga geli. Ada celah kecil dalam benteng keras yang selama ini ia tunjukkan. Sejak saat itu, Rama tak lagi hanya menahan diri. Ia mulai menggoda Bu Retno, sengaja atau tidak, seolah mencari respons dari balik tatapan tajamnya. Bu Retno sudah menjanda lebih dari 10 tahun. Suaminya meninggal karena stroke. Sejak itu ia mengurus Mila sendirian, menjadi wanita tangguh yang disegani semua orang. Tapi di balik sosok galaknya, Rama mulai melihat tanda-tanda yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Cara Bu Retno memperhatikannya diam-diam, cara ia memutar tubuhnya pelan saat mengambil barang di dapur. Bahkan caranya diam ketika Rama memujinya, walau dengan nada bercanda. Hari itu, setelah Mila pergi dan Rama hanya berdua dengan Bu Retno di rumah, keduanya seperti diam-diam bersiap. Bu Retno dengan sikap cerewetnya, Rama dengan senyum sabarnya. Tapi di balik semua itu, mulai muncul percikan kecil, sebuah rasa penasaran atau mungkin godaan. Rumah itu sunyi setelah hujan reda sore hari. Jalanan kompleks kecil basah dan sepi. Hanya ada suara tetesan air dari talang dan sisa embun di jendela. Mila belum pulang, katanya lembur, baru akan balik malam nanti. Rama duduk di ruang tengah, laptop di pangkuan, tapi tak benar-benar bekerja. Matanya melirik jam dinding lalu ke arah dapur. Aroma minyak kayu putih samar tercium dari celah pintu. Bu Retno terlihat sedang memijat pundaknya sendiri, duduk di sofa kecil dapur dengan duster warna hijau toska yang sudah mulai longgar di bahunya. "Kayaknya badannya lagi pegal ya?" tanya Rama pelan dari kursinya. "Lumayan, habis nyuci, dingin pula," jawab Bu Retno tanpa menoleh. Rama berdiri. "Sini, saya bantuin mijitin." Dapur sempit itu mendadak terasa hangat. Rama berdiri di belakang Bu Retno. Tangannya mulai memijat pelan di atas bahu yang mulai menua. "Duh, pelan-pelan," gumam Bu Retno setengah memejamkan mata. "Maaf Bu, tegang banget ototnya," ujar Rama dengan suara lembut. Ia sedikit mendekat. Bu Retno diam, tapi dadanya naik turun. Napasnya agak berat. Ia tidak menolak, hanya berkata lirih, "Jangan terlalu kuat, Mas." Hening, hanya suara kipas angin dari ruang tengah dan detak jam di dinding. Suasana berubah, seperti ada yang melayang di antara keduanya, bukan kata-kata, tapi rasa. "Enak nggak, Bu?" tanya Rama pelan, sengaja memperpanjang pijatan. "Lumayan," jawab Bu Retno lirih. "Tapi jangan lama-lama, nggak enak." "Loh, kenapa nggak enak?" Rama tersenyum kecil. "Ya, kamu itu kan menantuku," ucap Bu Retno sambil pelan-pelan berdiri. Tapi ia tak marah, justru matanya sedikit menunduk, tidak setajam biasanya. Senja mulai turun. Langit oranye keabu-abuan menyapu kaca jendela dapur.
Rama duduk kembali di ruang tengah, tapi matanya terus melirik ke arah dapur, tempat Bu Retno tadi berdiri. Beberapa menit kemudian, Bu Retno keluar membawa 2 gelas teh. "Ini buat kamu," katanya pelan, tanpa kontak mata. Rama menerimanya. "Makasih, Bu." Lalu hening lagi. Teh hangat, tapi suasananya terasa lebih hangat dari biasanya. Tak ada omelan sore itu, tak ada teguran. Hanya 2 orang di rumah kecil yang mulai kehilangan arah bicara. Bukan karena marah, tapi karena ada hal yang menggantung di antara mereka. Sebelum masuk ke kamarnya, Bu Retno sempat menoleh sebentar. "Mila pulang jam berapa?" tanyanya. "Katanya jam 9 malam," jawab Rama. Bu Retno mengangguk, lalu masuk ke kamarnya. Namun pintunya tidak ditutup rapat. Hari itu langit mendung, gerimis tipis membasahi aspal. Rama pulang kerja lebih awal dari biasanya. Klien yang mengajaknya bertemu membatalkan janji, jadi ia memutuskan untuk pulang. Begitu membuka pagar kecil rumah, suasana terasa sepi. Tak ada suara televisi, tak ada suara air. Tapi saat melewati lorong menuju kamarnya, ia mendengar sesuatu. Gumaman pelan, diselingi tawa lirih, dan suara samar yang membuat langkahnya terhenti. Dari balik pintu kamar Bu Retno yang sedikit terbuka, suara itu terdengar jelas. "Sudah lama ya, aku rindu ngobrol begini," suara seorang pria terdengar. "Jangan lama-lama di sini, nanti anakku pulang," jawab Bu Retno pelan, seperti berusaha merahasiakan sesuatu. Mata Rama menyipit. Ia mendekat perlahan, mengintip lewat celah pintu. Seketika napasnya tertahan. Di dalam kamar, Bu Retno tampak duduk di tepi ranjang, berbicara dengan seorang pria bertubuh kurus. Mungkin kenalannya, atau seseorang yang datang membantu memperbaiki sesuatu. Namun dari ekspresi mereka, jelas ada kedekatan yang lebih dari sekadar tamu biasa. "Bu, ini siapa?" Suara Rama terdengar tegas dari ambang pintu. Ia sengaja mengetuk sedikit keras, membuat vas plastik kecil di meja lorong jatuh. Brak! Pintu kamar terbuka setengah. Bu Retno menoleh panik. Si pria langsung berdiri, tampak gugup. "Mas Rama," ucap Bu Retno terbelalak. "Kamu ini sudah pulang?" Rama berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tenang tapi dingin. "Kebetulan saya pulang cepat, Bu. Tadi dengar suara ramai, saya kira ada tamu atau maling." Si pria buru-buru berpamitan, lewat di samping Rama dengan wajah tegang. Begitu pintu tertutup lagi, Bu Retno terduduk di ranjang. Wajahnya pucat, napasnya cepat. Rama berjalan perlahan ke arah meja makan, membuka botol air sambil bersiul pelan. Beberapa detik kemudian, Bu Retno keluar dari kamar. Wajahnya menunduk, langkahnya pelan. "Mas Rama," katanya dengan suara bergetar. Rama menoleh sebentar, menatapnya tanpa bicara. "Aku minta tolong," lanjut Bu Retno lirih. "Jangan bilang Mila ya, dia nggak tahu soal ini." Rama menatapnya beberapa saat lalu mengangguk kecil. "Tenang aja Bu, saya nggak akan ngomong apa-apa. Tapi, saya cuma berharap Ibu hati-hati. Mila itu sensitif, dia mudah salah paham." Bu Retno mengangguk pelan. "Iya Mas, maaf kalau tadi bikin salah paham. Itu teman lama, datang cuma sebentar." Suaranya nyaris tak terdengar. Siang itu, suasana rumah kembali sepi. Mila masih di kantor, belum ada kabar kapan pulang. Rama pura-pura sibuk membersihkan meja dapur, sementara Bu Retno memasak, tapi raut wajahnya gelisah. Beberapa kali ia melirik ke arah Rama, tapi buru-buru memalingkan wajah saat tertangkap basah. "Kemarin, makasih ya," kata Bu Retno pelan, memecah keheningan. "Makasih untuk apa, Bu?" Rama bertanya dengan nada ringan sambil mengelap meja. "Udah ngerti maksud Ibu," jawab Bu Retno lirih. "Makasih udah nggak cerita ke Mila." Rama tersenyum simpul. "Oh itu ya? Nggak apa-apa Bu, saya kan cuma menantu." Yang pengertian tangan Bu Retno yang sedang memotong wortel berhenti sejenak. Ia tidak menanggapi, hanya menatap talenan di depannya. Saat Rama berjalan ke arah kulkas, ia sengaja melangkah sedikit lebih dekat dari biasanya. Ruang dapur yang sempit membuat jarak di antara mereka terasa makin kecil. "Ibu masak tumis lagi?" tanya Rama pelan, berusaha mencairkan suasana. "Iya, kenapa?" jawab Bu Retno, berusaha tenang. "Enak sih, tapi kadang saya juga penasaran," ujar Rama pelan. "Ibu suka masak apa kalau lagi pengen yang beda?"
Bu Retno mematung sejenak, pisau di tangannya bergerak gugup. "Mas Rama," katanya pelan, "kamu jangan suka main-main ngomongnya. Rumah ini kecil, setiap kata bisa kedengaran kemana-mana." Rama menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Iya Bu, saya cuma bercanda." Hening kembali memenuhi dapur. Suara tumisan di wajan menjadi satu-satunya yang terdengar. Tapi di dalam hati keduanya ada sesuatu yang belum selesai, bukan tentang rahasia, bukan tentang omelan atau candaan, tapi tentang perasaan aneh yang perlahan tumbuh di antara rasa bersalah dan keheningan rumah kecil di pojok gang itu. Rama menoleh, hanya tersenyum kecil, lalu berjalan pergi. Sore harinya, Rama duduk santai di teras depan, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Bu Retno ikut duduk di sebelahnya dengan bantal kecil di pangkuan, mencoba membaca majalah lawas. "Dulu ibu punya pacar sudah lama ya?" tanya Rama tiba-tiba. "Ngapain nanya begitu?" sahut Bu Retno cepat, sedikit terkejut. "Penasaran aja, ibu masih cantik, pasti banyak yang suka," kata Rama sambil tersenyum kecil. Bu Retno menutup majalah, melirik Rama dengan wajah was-was. "Itu urusan lama," ujarnya pelan. Rama menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kalau urusan baru boleh saya ikut?" "Mas Rama," tegur Bu Retno dengan nada menahan, tapi suaranya terdengar lemah. "Tenang aja, saya tahu batas," kata Rama lagi. "Tapi ibu harus hati-hati. Kadang rahasia bisa bocor lewat hal-hal kecil." Rama menatapnya tajam namun tetap tersenyum. Bu Retno hanya bisa terdiam, menggenggam bantal di pangkuannya semakin erat. Malamnya, rumah kembali sunyi. Mila lembur lagi. Rama keluar kamar sambil membawa gelas kosong menuju dapur. Saat lewat di depan kamar Bu Retno, ia melihat pintunya sedikit terbuka, lampunya menyala temaram. Rama berjalan pelan lalu mengetuk pintu ringan. "Bu, saya mau ambil air," katanya. Tak ada jawaban. Hanya terdengar suara kipas angin dari ruang tengah dan detik jam dinding yang terdengar pelan. Suasana terasa aneh, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara. Bukan kata-kata, tapi rasa yang sulit dijelaskan. "Bu, saya mau ambil air," panggil Rama sekali lagi dari luar pintu yang sedikit terbuka. Lampu di dalam kamar memantulkan cahaya lembut. Bu Retno tampak duduk di atas kasur mengenakan daster panjang berwarna biru muda. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya menatap Rama dengan raut bingung. "Mas Rama," ucapnya pelan, "kamu ini kenapa sih akhir-akhir ini suka bicara aneh?" Rama bersandar di kusen pintu, menatapnya santai. "Saya cuma penasaran, ibu kelihatan kuat, tapi saya tahu di balik itu ibu sering menahan banyak hal sendirian." Bu Retno terdiam. "Kamu ini jahat tahu, suka asal bicara." "Tega apanya Bu? Saya cuma ngomong apa adanya," sahut Rama. "Saya lihat ibu sering capek, sering bengong sendirian di dapur." Bu Retno berdiri perlahan. Langkahnya pelan, tapi penuh keraguan. Ia mendekat ke arah pintu, berdiri hanya setengah meter dari Rama. Napasnya terlihat berat. "Saya capek, Mas, udah ya," katanya lirih. Rama menatapnya dalam. "Kalau capek, istirahat, Bu. Tapi jangan pura-pura kuat. Saya tahu ibu kesepian malam itu tak ada pintu yang ditutup rapat, tapi juga tak ada batas yang dilewati. Hanya dua hati yang sama-sama menyimpan beban, saling menunggu siapa yang lebih dulu berani bicara jujur." Sore berikutnya, rumah benar-benar hening. Mila masih sibuk lembur, katanya baru pulang malam. Udara terasa lembab, langit mendung seperti menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Rama baru pulang dari luar, tubuhnya basah oleh keringat dan lelah. Ia langsung menuju kamar mandi di ujung rumah. Tanpa banyak pikir, ia membuka kaus, menggantungnya di dinding, lalu menyalakan keran. Air mulai mengalir, membasuh rasa penatnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu dapur dibuka. Pintu kamar mandi yang tidak terkunci mendadak terbuka lebar. Bu Retno berdiri di ambang pintu, membawa handuk kecil dan pakaian jemuran yang tadi lupa diambil. Ia tampak kaget, lalu cepat-cepat menutup mulutnya dengan tangan kanan. Rama menoleh cepat, terkejut tapi tak panik. "Bu," katanya santai, "maaf, saya lupa kunci pintunya." Bu Retno langsung memalingkan wajah. "Astaga, Rama, lain kali hati-hati dong." "Nah, iya Bu." "Maaf," jawab Rama dengan nada menyesal. Suasana sempat hening.
hanya terdengar suara air yang masih mengalir dan detak jam di dapur. Bu Retno belum pergi. Ia menunduk, lalu menarik napas panjang. "Kamu ini harusnya lebih sopan, tahu?" katanya pelan, berusaha menahan nada kesal, namun wajahnya lebih banyak menampakkan cemas daripada marah. Rama menunduk dalam. "Iya Bu, saya tahu saya salah. Saya cuma lagi banyak pikiran, jadi agak ceroboh." Bu Retno mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Tapi sebelum menutup pintu, ia sempat berkata, "Kamu anak baik, Rama. Tapi jangan biarkan pikiranmu jalan ke arah yang salah ya. Hidup ini kadang bikin kita lelah, tapi jangan sampai kita kehilangan kendali." Rama menatap ke arah pintu yang perlahan tertutup. Ia terdiam lama, lalu menatap ke cermin kecil di dinding. "Saya cuma ingin ibu tenang," gumamnya pelan. Malam itu, rumah terasa tenang tapi penuh makna. Tak ada kata-kata yang berlebihan, hanya kesunyian yang menggantung, membawa rasa canggung yang perlahan berubah menjadi pengertian. Tapi tangannya tetap tak bergerak ketika Rama memegang pergelangannya. "Kadang Bu, yang tidak boleh itu justru yang paling sering dicari," ucap Rama pelan. Matanya tak lepas dari wajah wanita yang sudah terlalu lama sendiri itu. Saat tangan Rama hampir menyentuh pipi Bu Retno, wanita itu sempat menepis, namun hanya sekali. Detik berikutnya, keduanya terdiam dalam hening yang terasa menyesakan. Udara sore yang lembab membawa suara hujan dari kejauhan, menyelubungi suasana di kamar mandi itu. Rama menarik napas panjang. "Maaf Bu, saya kebablasan," katanya akhirnya, menunduk dalam-dalam. Bu Retno memejamkan mata, berusaha menenangkan hatinya yang bergetar. "Rama, jangan main-main dengan perasaan orang yang sudah pernah kehilangan," katanya pelan, suaranya serak menahan campuran emosi. Rama menatapnya sesaat, lalu menunduk, tak bisa berkata apa-apa lagi. Sore itu kamar mandi bukan lagi tempat untuk membersihkan tubuh, melainkan tempat di mana batas antara rasa kasihan dan rasa lain yang tak seharusnya tumbuh mulai kabur. Keduanya keluar dengan wajah berbeda. Rama gelisah, Bu Retno lebih diam dari biasanya. Malam turun perlahan. Hujan tipis mengguyur atap rumah. Suara tetesannya berpadu dengan bunyi televisi yang samar-samar terdengar dari ruang tamu. Mila baru pulang. Wajahnya lelah, tapi matanya berbinar ketika melihat Rama duduk santai di ruang tengah bersama ibunya. "Mas kangen banget," seru Mila sambil langsung memeluk Rama dari belakang dengan penuh rindu. Rama menoleh dan tersenyum, membalas pelukan istrinya sambil menatap Bu Retno sekilas. Tatapan itu singkat, tapi menyimpan sesuatu yang tak diucapkan. Bu Retno yang sedang menyeduh teh terdiam. Tangannya gemetar sedikit saat menuang air panas. "Mas, sudah mandi?" tanya Mila manja sambil tersenyum. Rama menjawab ringan, "Sudah, sore tadi." Mila tertawa kecil. "Baguslah, jadi sekarang Mas sudah segar." Bu Retno menunduk cepat, menyembunyikan kegelisahan yang entah mengapa muncul di hatinya. "Ibu ke kamar dulu ya, kalian lanjut saja," ucapnya pelan. Nada suaranya halus tapi terdengar getir di ujungnya. Mila mengangguk ceria. "Baik Bu, selamat istirahat." Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Kamar Mila dan Rama telah gelap, hanya lampu tidur temaram menyala. Mila merebahkan diri di dada suaminya, berusaha mencairkan suasana yang sempat dingin selama beberapa hari terakhir. Sementara itu, di kamar sebelah, Bu Retno berbaring gelisah. Selimut ia tarik tinggi-tinggi, tapi tubuhnya justru terasa panas. Matanya terbuka menatap langit-langit, hati berputar antara rasa marah, malu, dan sedih. Ia menutup telinganya dengan bantal, mencoba memejamkan mata, namun pikirannya tak mau diam. Terus memutar kembali kejadian sore tadi, tatapan Rama, kata-katanya, kedekatan yang seharusnya tak pernah terjadi. "Ya Allah," bisiknya lirih, "kenapa aku tak bisa menolak tadi?" Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu Bu Retno tak bisa tidur. Pagi datang perlahan. Aroma kopi dari dapur menguar ke seluruh rumah. Rama baru keluar kamar dengan kaos oblong dan celana pendek, tampak segar tapi menyimpan sesuatu di balik wajah tenangnya. Saat ia masuk ke dapur, Bu Retno langsung menyambutnya dengan tatapan tajam. "Tidurmu nyenyak, ya?" sindirnya menatap tajam sambil menuang kopi. Rama tersenyum tipis. "Nyenyak banget, Bu. Sampai lupa kalau ada orang yang mungkin belum bisa tidur." Bu Retno meletakkan sendok terlalu keras di meja.
Tolong jangan bicara seperti itu lagi, Rama. Ibu tidak suka. Rama menunduk. Maaf, Bu. Saya juga nggak tahu kenapa jadi begini. Hening sejenak. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Rama menatap ibu mertuanya dengan perasaan bersalah yang bercampur bingung. Yang terjadi kemarin bukan salah siapa-siapa, Bu. Kita cuman manusia, katanya lirih. Bu Retno menghela napas panjang. Ya, manusia. Tapi manusia juga bisa memilih untuk tidak jatuh terlalu jauh, jawabnya. Suara itu pelan tapi penuh makna. Rama menunduk dalam. Baik, Bu. Saya janji, tidak akan terjadi lagi. Bu Retno menatapnya lama, lalu berbalik, pura-pura sibuk mencuci gelas padahal air belum menyala. Semoga kamu menepati ucapanmu, Rama, katanya akhirnya. Karena kalau tidak, rumah ini akan kehilangan kedamaian selamanya. Rama diam. Udara pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Sejak pagi itu, suasana rumah kecil di pinggir sawah itu tak pernah sama lagi. Rama mulai lebih banyak diam. Mila merasa aneh, tapi mengira suaminya hanya sedang lelah karena pekerjaan. Sementara Bu Retno setiap kali melihat Rama seperti melihat bayangan dirinya sendiri, seseorang yang berusaha menutupi sesuatu yang tak seharusnya ada. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang berat, tak ada lagi obrolan ringan di teras sore, tak ada lagi tawa kecil antara menantu dan mertua yang dulu akrab seperti ibu dan anak. Yang tersisa hanyalah tatapan-tatapan yang cepat beralih begitu Mila datang. Suatu sore, hujan turun deras. Mila belum pulang dari kantor dan listrik padam. Rumah gelap, hanya cahaya petir sesekali menerangi wajah Bu Retno yang sedang duduk di ruang makan. Rama datang membawa lilin, menaruhnya di atas meja. Bu, saya bantu nyalain lilin di dapur, ya? Ucapnya pelan. Bu Retno hanya mengangguk tanpa menatap. Letakkan saja di situ, Mas. Ibu bisa sendiri. Tapi Rama tidak beranjak. Ia berdiri memandangi Bu Retno yang berusaha terlihat kuat. Dalam cahaya temaram, gurat wajah wanita itu tampak letih. Matanya menyimpan rindu yang tak bisa disebut namanya. Rama, jangan main-main dengan perasaan orang yang sudah pernah kehilangan, katanya pelan, suaranya serak menahan campuran emosi. Rama menatapnya sesaat, lalu menunduk. Tak bisa berkata apa-apa lagi. Sore itu kamar mandi bukan lagi tempat untuk membersihkan tubuh, melainkan tempat di mana batas antara rasa kasihan dan rasa lain yang tak seharusnya tumbuh mulai kabur. Keduanya keluar dengan wajah berbeda. Rama gelisah, Bu Retno lebih diam dari biasanya. Malam turun perlahan. Hujan tipis mengguyur atap rumah. Suara tetesannya berpadu dengan bunyi televisi yang samar-samar terdengar dari ruang tamu. Mila baru pulang. Wajahnya lelah, tapi matanya berbinar ketika melihat Rama duduk santai di ruang tengah bersama ibunya. Mas kangen banget, seru Mila sambil langsung memeluk Rama dari belakang dengan penuh rindu. Rama menoleh dan tersenyum, membalas pelukan istrinya sambil menatap Bu Retno sekilas. Tatapan itu singkat, tapi menyimpan sesuatu yang tak diucapkan. Bu Retno yang sedang menyeduh teh terdiam. Tangannya gemetar sedikit saat menuang air panas. Mas, sudah mandi? Tanya Mila manja sambil tersenyum. Rama menjawab ringan. Sudah, sore tadi. Mila tertawa kecil. Baguslah, jadi sekarang Mas sudah segar. Bu Retno menunduk cepat, menyembunyikan kegelisahan yang entah mengapa muncul di hatinya. Ibu ke kamar dulu ya, kalian lanjut saja, ucapnya pelan. Nada suaranya halus tapi terdengar getir di ujungnya. Mila mengangguk ceria. Baik Bu, selamat istirahat. Jam menunjukkan hampir pukul 10 malam. Kamar Mila dan Rama telah gelap, hanya lampu tidur temaram menyala. Mila merebahkan diri di dada suaminya, berusaha mencairkan suasana yang sempat dingin selama beberapa hari terakhir. Sementara itu, di kamar sebelah, Bu Retno berbaring gelisah. Selimut ia tarik tinggi-tinggi, tapi tubuhnya justru terasa panas. Matanya terbuka menatap langit-langit, hati berputar antara rasa marah, malu, dan sedih. Ia menutup telinganya dengan bantal, mencoba memejamkan mata, namun pikirannya tak mau diam. Terus memutar kembali kejadian sore tadi, tatapan Rama, kata-katanya, kedekatan yang seharusnya tak pernah terjadi. Ya Allah, bisiknya lirih, kenapa aku tak bisa menolak tadi? Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu Bu Retno tak bisa tidur. Pagi datang perlahan.
Aroma kopi dari dapur menguar ke seluruh rumah. Rama baru keluar kamar dengan kaos oblong dan celana pendek, tampak segar tapi menyimpan sesuatu di balik wajah tenangnya. Saat ia masuk ke dapur, Bu Retno langsung menyambutnya dengan tatapan tajam. "Tidurmu nyenyak, ya?" sindirnya menatap tajam sambil menuang kopi. Rama tersenyum tipis. "Nyenyak banget, Bu. Sampai lupa kalau ada orang yang mungkin belum bisa tidur." Bu Retno meletakkan sendok terlalu keras di meja. "Tolong jangan bicara seperti itu lagi, Rama." Ibu tidak suka Rama menunduk. "Maaf, Bu. Saya juga nggak tahu kenapa jadi begini." Hening sejenak. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Rama menatap ibu mertuanya dengan perasaan bersalah yang bercampur bingung. "Yang terjadi kemarin bukan salah siapa-siapa, Bu. Kita cuman manusia," katanya lirih. Bu Retno menghela napas panjang. "Ya, manusia. Tapi manusia juga bisa memilih untuk tidak jatuh terlalu jauh," jawabnya. Suara itu pelan tapi penuh makna. Rama menunduk dalam. "Baik, Bu. Saya janji, tidak akan terjadi lagi." Bu Retno menatapnya lama, lalu berbalik, pura-pura sibuk mencuci gelas padahal air belum menyala. "Semoga kamu menepati ucapanmu, Rama," katanya akhirnya. "Karena kalau tidak, rumah ini akan kehilangan kedamaian selamanya." Rama diam. Udara pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Sejak pagi itu, suasana rumah kecil di pinggir sawah itu tak pernah sama lagi. Rama mulai lebih banyak diam. Mila merasa aneh, tapi mengira suaminya hanya sedang lelah karena pekerjaan. Sementara Bu Retno setiap kali melihat Rama seperti melihat bayangan dirinya sendiri, seseorang yang berusaha menutupi sesuatu yang tak seharusnya ada. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang berat, tak ada lagi obrolan ringan di teras sore, tak ada lagi tawa kecil antara menantu dan mertua yang dulu akrab seperti ibu dan anak. Yang tersisa hanyalah tatapan-tatapan yang cepat beralih begitu Mila datang. Suatu sore, hujan turun deras. Mila belum pulang dari kantor dan listrik padam. Rumah gelap, hanya cahaya petir sesekali menerangi wajah Bu Retno yang sedang duduk di ruang makan. Rama datang membawa lilin, menaruhnya di atas meja. "Bu, saya bantu nyalain lilin di dapur, ya?" ucapnya pelan. Bu Retno hanya mengangguk tanpa menatap. "Letakkan saja di situ, Mas. Ibu bisa sendiri." Tapi Rama tidak beranjak. Ia berdiri memandangi Bu Retno yang berusaha terlihat kuat. Dalam cahaya temaram, gurat wajah wanita itu tampak letih. Matanya menyimpan rindu yang tak bisa disebut namanya. "Bu," suara Rama terdengar pelan, "saya masih kepikiran soal waktu itu." Bu Retno mengangkat kepalanya, menatapnya tajam. "Sudah, Rama. Tidak usah diulang. Ibu sudah maafkan, tapi jangan bicarakan lagi." "Tapi saya merasa belum minta maaf sepenuhnya," jawab Rama. Ia menunduk, menggenggam lilin di tangannya. "Saya takut, Bu. Takut kehilangan rasa hormat Ibu." Bu Retno terdiam lama. Kemudian ia berkata, pelan, "Yang kamu takutkan bukan kehilangan hormat Ibu, tapi kehilangan sesuatu yang tidak seharusnya kamu cari." Rama mendongak, matanya berkaca-kaca. "Saya bingung, Bu. Perasaan ini aneh. Saya tahu salah, tapi sulit hilang." Hening menyelimuti ruang itu. Suara hujan makin deras. Lilin di atas meja bergoyang tertiup angin. Bu Retno berdiri, menatap Rama dengan mata berkaca. "Rama, kamu harus ingat. Kamu suami Mila. Dia anakku. Kalau kamu benar-benar menghormati ibu, lupakan semua yang pernah terjadi." Suara Bu Retno bergetar tapi tegas. "Ibu sudah cukup menanggung dosa dalam diam. Jangan tambah beban ini." Rama menatapnya dalam-dalam. "Baik, Bu," katanya lirih. "Mulai malam ini saya janji saya akan berhenti memandang ibu dengan perasaan itu." Bu Retno menunduk, bahunya gemetar. "Terima kasih, Rama, karena ibu tidak tahu apakah ibu masih punya kekuatan untuk menolak kalau kamu datang lagi dengan cara yang sama." Lilin padam tertiup angin. Malam itu keduanya berdiri dalam gelap, hanya ditemani suara hujan dan detak jantung yang tak bisa disembunyikan. Keesokan harinya, Mila pulang lebih cepat. Ia memeluk ibunya hangat, lalu berlari kecil menghampiri Rama yang sedang memperbaiki pagar. "Mas, ibu cerita katanya kamu bantu-bantu di dapur waktu listrik padam?" katanya riang. Rama hanya tersenyum. "Iya, cuma bantu nyalain lilin kok."
Mila tersenyum bangga. Senang rasanya lihat Mas dan Ibu akrab seperti dulu. Bu Retno yang mendengar dari dapur menutup matanya perlahan. Senyum tipis terlukis di bibirnya, senyum getir yang menyembunyikan luka batin. Malamnya, saat semuanya tidur, Bu Retno menulis sesuatu di buku catatan lamanya. Tulisan tangannya bergetar, mungkin Tuhan menegur lewat rasa yang salah. Tapi dari situ, aku belajar betapa besar arti menahan diri sebelum kehilangan segalanya. Air matanya menetes di atas kertas. Ia menutup buku itu, lalu berdoa dalam diam. Sementara di kamar sebelah, Rama terjaga, menatap langit-langit. Kata-kata Bu Retno berulang di kepalanya. Manusia juga bisa memilih untuk tidak jatuh terlalu jauh. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Mila yang terlelap di sampingnya. Pelan-pelan ia menggenggam tangan istrinya dan berbisik, "Mulai sekarang aku akan jaga semuanya." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rama merasa benar-benar ingin menjadi manusia yang lebih baik. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit masih mendung setelah semalam diguyur hujan. Embun menempel di kaca jendela dan aroma tanah basah memenuhi halaman. Rama duduk di teras sambil menatap jauh ke sawah. Di tangannya ada secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Matanya kosong, pikirannya berkelana ke tempat yang tak ingin ia datangi lagi. Bu Retno keluar dari dapur membawa sapu. Ia melihat Rama diam terlalu lama, lalu berhenti di dekatnya. "Masih kepikiran?" tanyanya pelan tanpa menatap. Rama menunduk. "Saya mencoba lupa, Bu, tapi kadang rasa bersalah itu datang tanpa diundang." Bu Retno menghela napas panjang. "Itu tandanya hati kamu belum benar-benar berdamai." "Bagaimana caranya berdamai, Bu, kalau setiap hari harus melihat yang jadi sebabnya?" Suara Rama melemah. Bu Retno terdiam. Ia memejamkan mata sebentar, lalu berkata pelan, "Mungkin Tuhan sengaja menempatkan kita di rumah yang sama, bukan untuk menghukum, tapi untuk menguji." Ia melangkah pergi, menyapu halaman sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Hari-hari berikutnya, Mila mulai merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Rama sering melamun, dan ibunya kini lebih sering menghindari tatapan suaminya. Suatu malam, Mila mendekati ibunya di dapur. "Bu, akhir-akhir ini Mas Rama sering diam ya?" tanyanya sambil memotong sayur. Bu Retno tersenyum canggung. "Mungkin capek, Nak. Namanya juga laki-laki, pikirannya kadang berat." "Tapi kayaknya bukan cuma capek, Bu. Mas suka kelihatan bingung tiap lihat Ibu. Ada apa, Bu?" Pertanyaan itu membuat tangan Bu Retno berhenti seketika. Pisau di tangannya nyaris jatuh. Ia menatap anaknya dengan mata berkaca. "Nggak ada apa-apa, Mila. Ibu cuman mungkin kebanyakan pikiran juga." Mila tersenyum lembut. "Kalau Ibu capek, bilang ya. Aku nggak mau Ibu kerja terus di dapur." Bu Retno mengangguk sambil tersenyum tipis, tapi hatinya gemetar. Ia tahu cepat atau lambat, semua bisa terbongkar. Beberapa hari kemudian, Rama mendapat tugas dinas luar kota selama 2 hari. Mila yang mengantar suaminya sampai ke teras. "Hati-hati, Mas, jangan lupa kabarin kalau udah sampai." Rama mengangguk, lalu berpamitan pada Bu Retno. Tatapan mereka hanya sebentar, tapi dalam keheningan itu terasa berat, seperti ada 1000 kata yang tak bisa diucap. Setelah mobil Rama pergi, Bu Retno berdiri lama di depan rumah. Mila mendekat, menggandeng tangannya. "Bu, kok sedih banget? Mas kan cuma 2 hari." Bu Retno tersenyum samar. "Iya, cuma Ibu kadang takut kehilangan sesuatu yang belum sepenuhnya diperbaiki." Mila tak paham maksudnya, tapi ia hanya mengangguk pelan. Malam pertama tanpa Rama terasa sunyi. Mila tidur di kamarnya sendirian, sementara Bu Retno duduk di ruang tamu membaca Al-Quran dengan suara lirih. Setiap ayat yang ia baca seperti menenangkan hati yang penuh luka. Namun tiba-tiba telepon rumah berdering pelan. "Halo, Bu Retno ya?" Suara di seberang terdengar dari seorang pria. "Iya, siapa ini?" "Saya rekan kerjanya Pak Rama, mohon maaf. Tadi sore di jalan menuju Cirebon mobilnya sempat mogok karena longsor kecil. Tapi beliau selamat, Bu. Sekarang lagi di pos polisi." Bu Retno terdiam. "Syukurlah. Alhamdulillah. Cuma," katanya, "beliau sempat minta tolong supaya Ibu jangan khawatir. Katanya Ibu pasti cemas kalau dengar kabar telat." Bu Retno menutup telepon pelan, namun kalimat terakhir itu mengguncang hatinya. Katanya Ibu pasti cemas.
Mengapa Rama mengira dirinya yang cemas, bukan istrinya? Air mata menetes perlahan. Ia sadar, seberapapun ia berusaha melupakan, ada bagian dari hatinya yang masih terikat pada penyesalan itu. Keesokan harinya, Mila menemukan buku catatan ibunya di ruang makan. Sampulnya lusuh, berisi tulisan tangan yang hampir pudar. Ia membuka perlahan dan membaca satu halaman di tengah. Mungkin Tuhan menegur lewat rasa yang salah. Tapi dari situ aku belajar, kadang cinta datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk diuji. Mila menatap tulisan itu lama. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi hatinya tiba-tiba gelisah. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, tapi takut pada jawaban yang mungkin didapat. Sore itu, Rama pulang. Mobilnya berhenti di depan rumah dengan debu masih menempel di bodi. Mila berlari keluar, memeluknya erat. "Mas, aku sempat khawatir." Rama tersenyum, menatap istrinya lembut. Tapi ketika pandangannya beralih ke arah dapur, ia melihat Bu Retno berdiri mematung, wajahnya pucat. Tatapan mereka bertemu. Hanya sekejap tapi cukup untuk membuat dada Bu Retno kembali sesak. Ia segera memalingkan wajah, berjalan cepat ke kamarnya. Mila yang masih memeluk Rama menatap heran. "Bu, kenapa, Mas?" Rama menatap ke arah pintu kamar yang baru saja tertutup dan menjawab pelan, "Entahlah, mungkin ibu capek, tapi aku rasa ada yang belum selesai di antara kami." Malam itu, hujan turun lagi. Di balik dinding yang dingin, 3 hati berada dalam rumah yang sama, tapi masing-masing terkurung oleh rahasia, rasa bersalah, dan cinta yang tak berani disebut. Dan malam itu, satu hal mulai berubah. Mila mulai curiga. Malam semakin larut. Di luar, hujan turun tanpa henti, menimpa genting rumah dengan ritme yang menenangkan. Namun tidak bagi 3 hati di dalamnya. Rama duduk di ruang tamu, menatap gelas teh yang sudah dingin. Suara televisi samar terdengar, tapi pikirannya jauh melayang. Ia menatap jendela, memantulkan bayangan dirinya yang terasa asing. Bayangan seorang lelaki yang kehilangan arah antara cinta, dosa, dan rasa bersalah. Dari kamar sebelah, langkah Bu Retno terdengar pelan. Ia keluar hanya untuk mematikan kompor, tapi ketika melewati ruang tamu, langkahnya terhenti. Mata mereka bertemu dalam senyap. "Masih belum tidur?" tanya Bu Retno pelan. "Sulit tidur kalau hati belum tenang," jawab Rama. Bu Retno menunduk, menggenggam tangannya sendiri. "Saya juga begitu. Kadang ingin menenangkan hati, tapi justru rasa bersalah yang datang." Hening beberapa detik, Rama menatap ke arah hujan. "Bu, kalau waktu bisa diulang, ibu mau kembali ke hari itu?" Bu Retno terdiam lama, lalu berbisik, "Bukan ke hari itu, Mas, tapi ke hari sebelum semuanya berubah." Suasana hening memanjang. Hujan terus jatuh, dan di antara suara rintiknya, mereka hanya diam. 2 jiwa yang saling mengerti, tapi tak boleh saling mendekat lagi. Pagi menjelang, aroma sarapan memenuhi rumah. Mila terlihat ceria, menyapa ibunya dan suaminya seperti biasa. Namun di balik senyum itu, hatinya mulai menaruh curiga. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Tatapan ibunya yang cepat berpaling tiap Rama lewat, nada suara Rama yang menurun ketika berbicara dengan Bu Retno, dan yang paling aneh, keheningan di antara mereka berdua, terlalu tenang, seperti menyembunyikan badai. Suatu siang ketika Rama keluar sebentar ke toko, Mila masuk ke kamar ibunya untuk mengambil lip balm yang biasa ia pinjam. Namun ketika membuka laci meja rias, tangannya berhenti. Ada selembar kertas kecil berlipat rapi. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan itu milik suaminya. "Bu, maaf kalau semua ini membuat ibu resah. Saya juga ingin berhenti, tapi entah kenapa setiap kali mencoba, hati saya kembali ke tempat yang sama. Tolong jangan salahkan diri ibu. Ini juga salah saya." Wajah Mila memucat. Tangannya gemetar. Ia membaca ulang tulisan itu, memastikan matanya tidak salah. Tulisan itu terlalu jelas, terlalu pribadi. Sebuah surat permintaan maaf, tapi juga pengakuan yang samar. Langkah kaki terdengar dari luar kamar. Mila buru-buru menutup kertas itu dan menyelipkannya kembali. Bu Retno muncul di ambang pintu, terkejut melihat putrinya di sana. "Mila? Lagi ngapain, Nak?" Mila tersenyum gugup. "Cuman ambil lip balm, Bu. Boleh kan?"
Tentu boleh, tapi jangan bongkar-bongkar laci ibu, ya. Di situ banyak surat lama. Nada suara Bu Retno terdengar tegas, tapi di ujungnya ada getar halus. Mila hanya mengangguk dan keluar, tapi dalam hatinya ribuan pertanyaan berputar tanpa arah. Malamnya, Mila menatap Rama yang duduk di tepi ranjang. Ia ingin bertanya, tapi takut akan jawabannya. "Mas," panggilnya lembut. Rama menoleh. "Kenapa? Kalau suatu hari aku tahu sesuatu yang aku nggak siap dengar, Mas akan jujur sama aku?" Pertanyaan itu membuat Rama terdiam. Ia menatap wajah istrinya yang penuh kepercayaan, lalu menunduk. "Aku akan selalu berusaha jujur kalau kamu siap mendengarnya." Mila tersenyum kecil, tapi air matanya menetes tanpa sadar. Ia memeluk Rama erat, namun dalam pelukannya justru muncul perasaan asing, dingin, dan menakutkan. Beberapa hari kemudian, Mila memutuskan untuk menunggu kepastian dengan caranya sendiri. Suatu sore, ia sengaja pura-pura pergi ke pasar dan meninggalkan ponselnya di meja ruang tengah. Dengan kamera aktif secara diam-diam, ia ingin tahu apa yang terjadi saat ia tak di rumah. Dan sore itu, takdir seakan memilih waktu yang paling menyakitkan. Rama pulang lebih cepat dari biasanya. Bu Retno yang sedang menyapu halaman menyambutnya di teras. Mereka berbicara pelan, tapi cukup jelas terekam oleh kamera kecil yang tersembunyi. "Apa kamu yakin ini benar?" Suara Bu Retno terdengar bergetar. Rama menjawab, "Saya nggak tahu lagi harus gimana. Tapi yang saya tahu, saya nggak bisa terus begini." Hening. Lalu Bu Retno berkata lirih, "Terlambat, Mas. Dosa sudah jadi bagian dari hidup kita. Sekarang cuma bisa menebus, bukan melupakan." Mila yang malam itu memutar rekaman itu sendirian, menutup mulutnya agar tak menjerit. Air matanya jatuh deras. Seluruh dunia yang ia percayai selama ini hancur dalam hitungan detik. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan wajah suaminya dan ibunya dalam satu bingkai. Dua orang yang paling ia cintai, dua orang yang ternyata juga saling menyakiti tanpa sengaja. Malam itu Mila tidak tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur menatap foto pernikahannya di meja kecil. "Kenapa, Mas? Kenapa, Ibu?" bisiknya pelan. Sementara itu, di kamar sebelah, Bu Retno menangis dalam diam. Ia tahu rahasia itu perlahan akan terbuka, dan mungkin besok pagi tak akan ada lagi kedamaian di rumah itu. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Udara masih lembab sisa hujan semalam, sementara matahari tertutup awan tipis yang menggantung di atas atap rumah itu. Suasana dapur sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan desis pelan air mendidih di atas kompor. Bu Retno berdiri membelakangi meja makan, tangannya sibuk membersihkan cangkir yang sebenarnya sudah bersih sejak tadi. Dari belakang, Rama hanya memandangi punggung wanita itu dengan pandangan tak terbaca, antara penyesalan dan rasa yang belum selesai. "Ibu nggak perlu masak banyak pagi ini," ucap Rama pelan, mencoba mencairkan suasana. Bu Retno tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu meletakkan cangkir itu di rak dengan sedikit gemetar. "Mas Rama," katanya lirih tanpa menoleh. "Kalau bisa mulai hari ini, jaga jarak ya." Kalimat itu meluncur tenang, tapi di dalamnya ada gemuruh yang menekan dada keduanya. Rama menunduk, suaranya ikut melemah. "Saya tahu, Bu, tapi rasa itu kadang enggak bisa disuruh berhenti begitu saja." Bu Retno menatapnya akhirnya. Sorot matanya tegas, namun di baliknya tampak bayangan luka. "Rasa bisa diatur, Rama." Yang enggak bisa diatur itu keinginan Mila muncul dari kamar dengan rambut masih basah, membawa aroma sabun dan tawa pagi. "Ibu, Mas Rama, kok sepi banget dari tadi? Lagi bahas apa tuh?" Bu Retno buru-buru tersenyum menutupi ketegangan. "Enggak, Nak. Ibu cuman lagi ngomongin tanaman belakang rumah, udah mulai layu." Rama ikut tersenyum kecil, meski hatinya terasa kering. Mila menghampiri suaminya dan menggandeng tangannya hangat. "Mas, nanti bantu siram ya sebelum berangkat." "Iya sayang," jawab Rama pelan. Pandangannya sempat menatap Bu Retno sekilas. Seusai sarapan, Mila pergi ke pasar. Hujan kembali turun tipis. Rumah itu kembali senyap. Hanya tersisa dua manusia yang mencoba menenangkan batin masing-masing. Rama berdiri di depan jendela, memandangi halaman belakang yang basah. "Aneh, ya," katanya perlahan. "Hujan selalu datang pas hati kita berat." Bu Retno yang sedang melipat kain menahan napasnya sejenak. "Jangan bicarakan hal-hal yang bisa bikin kita ingat, Rama."
Tapi bagaimana kalau setiap suara hujan justru malah bikin saya ingat? Bu Retno menatap Rama lama. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia menjawab pelan. Kalau begitu, biarkan waktu yang bikin lupa. Rama menunduk. Saya enggak tahu bisa atau tidak, Bu. Harus bisa, jawab Bu Retno cepat. Nada suaranya tegas tapi matanya mulai berkaca-kaca. Kita bukan anak muda yang bisa main-main dengan perasaan. Mila itu anak saya, Rama. Dia bahagia sekarang. Jangan rusak itu. Rama mendekat perlahan, namun berhenti satu langkah sebelum jarak di antara mereka hilang. Saya enggak akan merusak apapun, Bu. Tapi saya juga enggak bisa berpura-pura. Bu Retno membuang pandang keluar jendela. Maka berpura-puralah demi kebaikan Rama. Kadang itu satu-satunya cara agar semua tetap utuh. Suasana kembali hening. Di luar, hujan makin deras. Lembayung sore nanti mungkin akan datang tanpa cahaya, hanya menyisakan bayangan dua hati yang saling menghindar tapi tak bisa benar-benar lepas. Dan di tengah derasnya suara air yang jatuh di atap seng, Bu Retno tahu, dosa itu tak hilang, hanya tertimbun dalam diam. Sementara Rama, diam-diam mulai takut. Bukan pada penyesalan, tapi pada kenyataan bahwa perasaan itu semakin dalam setiap hari. Malam itu udara kembali lembab. Hujan turun pelan-pelan, seperti enggan berhenti sepenuhnya. Lampu ruang tamu menyala redup, hanya meninggalkan bayangan panjang di dinding. Mila duduk di kursi rotan sambil menatap layar ponsel, wajahnya tampak murung. Rama baru saja pulang dari kantor polisi, melepas sepatu di teras dan masuk pelan. "Belum tidur sayang?" tanyanya lembut. Mila menoleh cepat. "Mas, akhir-akhir ini kenapa ya? Rasanya rumah ini beda, kayak banyak yang disembunyikan." Pertanyaan itu membuat langkah Rama terhenti sejenak. Ia memaksakan senyum. "Maksudmu?" Mila menatapnya lama, lalu menghela napas. "Enggak tahu. Ibu juga sering diam. Dulu setiap malam suka ngobrol sama aku, sekarang sering ngelamun. Mas juga sering melamun. Kadang aku merasa kayak kalian berdua saling menyimpan sesuatu." Rama mendekat, duduk di sebelahnya. Ia meraih tangan istrinya dan menggenggam lembut. "Kamu terlalu banyak mikir, Mil. Ibu mungkin cuma capek, aku juga. Pekerjaan lagi padat." Tapi Mila tidak sepenuhnya percaya. Ada keraguan di matanya, yang semakin jelas setiap kali ia memperhatikan sorot mata suaminya terhadap ibunya. Dari balik pintu kamar, Bu Retno mendengar percakapan itu. Tangannya gemetar di gagang pintu. Suara Rama yang berusaha menenangkan justru terdengar seperti pisau yang menyayat perasaan. Ia menutup mata erat-erat. "Ya Allah," bisiknya hampir tanpa suara. "Ampuni aku." Keesokan harinya, Mila bangun lebih awal dari biasanya. Ia memutuskan untuk memasak sarapan sendiri tanpa bantuan ibunya. Tapi saat membuka pintu kamar Bu Retno, ia terkejut. Kamar itu kosong, rapi, tapi ada satu hal yang ganjil. Koper kecil di pojokan kamar sudah tidak ada. "Ibu?" panggilnya. Tak ada jawaban. Rama muncul dari kamar, wajahnya masih setengah mengantuk. "Ada apa, Mil?" "Ibu enggak ada. Koper beliau juga hilang." Rama tersentak. Tanpa sadar ia langsung menuju halaman belakang. Hujan semalam masih menyisakan genangan di tanah. Bekas roda koper terlihat samar di jalan setapak menuju arah kebun belakang. Ia mengejar, meski langkahnya terasa berat. Di ujung jalan kecil itu, di bawah pohon jambu yang sudah tua, Rama menemukan Bu Retno duduk sendiri. Rambutnya berantakan diterpa angin pagi. Wajahnya sembab, matanya merah seperti baru saja menangis semalaman. Bu Retno tidak menoleh. Suaranya serak. "Jangan panggil aku Bu dulu, Rama. Aku enggak pantas." Rama berlutut di depannya. "Ibu, tolong, jangan pergi." "Kalau aku enggak pergi, rumah ini rusak, Rama. Aku enggak kuat lihat Mila tiap hari tanpa merasa bersalah." Rama menunduk, menatap tanah yang basah. "Saya yang salah, Bu. Saya yang seharusnya pergi." Bu Retno menggeleng pelan. "Enggak, kamu suaminya Mila. Aku cuma tamu di rumah ini. Tamu yang sudah kebablasan." Suara burung di kejauhan terdengar sayup di antara desir angin. Waktu terasa berhenti. Dua hati itu terikat dalam luka yang sama. Cinta yang salah tempat dan penyesalan yang datang terlambat.
Rama akhirnya menatap Bu Retno dengan mata berair. Kalau ibu pergi, Mila pasti hancur. Bu Retno tersenyum pahit. Lebih baik satu orang hancur karena kehilangan, daripada semuanya hancur karena kebenaran. Ia berdiri perlahan, membawa koper kecil itu. Hati-hati Rama, ucapnya lirih. Jangan biarkan dosa kecil tumbuh jadi kebiasaan. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, bukan cuma hati yang rusak, tapi seluruh hidup. Rama ingin menahan, tapi langkah Bu Retno sudah terlalu teguh. Hujan mulai turun lagi, membasahi tanah, menyamarkan air mata yang menetes di pipi keduanya. Dari jauh, Mila berdiri di teras. Ia melihat siluet ibunya yang berjalan menjauh bersama koper kecil, dan suaminya yang hanya berdiri diam mematung. Ada sesuatu yang patah di dalam dadanya. Ia tidak tahu apa, tapi nalurinya berkata, sesuatu telah berubah selamanya. Sudah 3 hari sejak kepergian Bu Retno. Rumah itu kini sunyi. Mila berusaha menata kembali rutinitasnya, tetapi setiap sudut rumah seperti membawa bayangan ibunya. Taplak meja yang masih berbau sabun cuci, gelas kesayangan yang selalu dipakai Bu Retno untuk minum teh sore, bahkan sandal di depan pintu yang tak lagi dipakai siapapun. Semua menjadi saksi diam yang membuat dada Mila semakin sesak. Rama mencoba bersikap seperti biasa. Ia berangkat pagi, pulang malam, tersenyum di hadapan istrinya. Tapi setiap kali ia melewati kamar kosong itu, hatinya seperti diremas sesuatu yang tak terlihat. Ia tahu, rasa bersalah itu tidak akan hilang begitu saja. Suatu sore, Mila sedang membersihkan lemari pakaian ibunya. Ia berniat melipat baju-baju lama untuk disumbangkan ke panti asuhan. Tapi di antara tumpukan kain, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah amplop coklat kusam, terselip di balik lipatan kebaya merah muda. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada foto lama. Bu Retno dan Rama berdiri di halaman belakang rumah, tersenyum. Di pojok foto ada tulisan tangan halus. Hari itu hujan pertama, awal dari segalanya. Mila terdiam. Napasnya tertahan. Ia tak tahu harus mempercayai apa yang ia lihat. Kenapa Mas Rama bisa ada di foto lama ibu? Bisiknya. Malamnya saat Rama pulang, Mila menunggu di ruang tengah dengan wajah pucat. Lampu hanya menyala redup. Hujan di luar kembali turun, seperti mengulang hari-hari lalu yang kelam. Mas, suara Mila pelan, tapi dingin. Aku mau tanya sesuatu. Jawab jujur. Ya Rama menelan ludah, jantungnya berdetak tak karuan. Apa Mil? Mila mengangkat foto itu. Ini apa? Rama terpaku, seolah waktu berhenti di hadapannya. Mas kenal ibu sejak kapan? Tanya Mila lagi, suaranya bergetar. Kenapa kalian kelihatan dekat? Rama tidak langsung menjawab, matanya menatap lantai. Suara hujan makin keras, seperti mengetuk-ngetuk atap dengan amarah yang tertahan. Mas, suara Mila kini nyaris pecah. Tolong jawab aku. Akhirnya, Rama mengangkat wajah, tatapannya kosong. Aku kenal ibu sebelum aku kenal kamu, Mil. Mila mundur selangkah. Sebelum aku kenal kamu? Iya, jawab Rama lirih. Aku dulu sering bantu beliau urus tanah warisan di desa. Tapi waktu itu, semuanya belum seberantakan sekarang. Belum seberantakan sekarang, ulang Mila. Maksudnya apa, Mas? Rama tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, wajahnya diselimuti penyesalan. Mila mendekat. Mas, tolong jangan diam. Aku nggak butuh kebohongan. Air matanya jatuh, tapi ia tetap menatap suaminya dengan ketegasan yang menusuk. Rama akhirnya berkata, pelan, Mila, apapun yang kamu pikirkan, aku mohon jangan benci ibumu. Semua ini salahku. Mila memukul dadanya sendiri. Kenapa, Mas? Kenapa kamu ngomong begitu? Apa yang kamu sembunyikan? Rama menunduk, bahunya bergetar. Aku nggak bisa ceritain semuanya, tapi aku janji, aku akan cari ibu dan selesain semua ini. Mila menatapnya dengan mata merah. Kamu pikir setelah aku lihat foto ini aku bisa diam? Aku nggak akan tenang sebelum tahu kebenarannya. Keesokan harinya, Mila pergi diam-diam ke rumah lama mereka di desa tempat Bu Retno dulu tinggal. Rumah itu sudah lama kosong, tapi di meja ruang tamu masih ada secarik catatan kertas yang belum menguning sepenuhnya. Tulisan tangan ibunya tergores rapi di sana.
Maaf Mila, kadang cinta tidak datang di waktu yang benar, tapi bukan berarti hati bisa memilih untuk tidak merasa. Mila jatuh terduduk. Hujan di luar turun lebih deras, membasahi jendela tua rumah itu. Dalam kepalanya semua potongan ingatan berputar. Tatapan Rama pada ibunya, keheningan yang sering terasa di antara mereka, senyum gugup setiap kali bertiga di meja makan. Kini semuanya mulai masuk akal. Dan yang lebih menyakitkan, ia sadar, cinta dan dosa ternyata bisa tumbuh di bawah satu atap tanpa pernah benar-benar terlihat. Mila menggenggam kertas itu erat sampai ujung jarinya memucat. Kata-kata di atasnya terasa seperti racun yang meresap perlahan ke dalam dadanya, membuat jantungnya berdegup keras, namun langkahnya kaku. Cinta tidak datang di waktu yang benar, gumamnya lirih. Hujan di luar belum juga reda. Langit kelabu, dan kabut tipis mulai turun di jalan setapak menuju ladang. Mila keluar rumah dengan payung lusuh peninggalan ibunya, menyusuri jalan becek menuju halte tua di ujung desa. Ia tahu Rama pasti akan mencarinya, tapi kali ini ia tidak peduli. Yang ia butuh hanya satu, kebenaran. Sementara itu, di rumah, Rama panik. Tas Mila hilang, sepatu yang biasa dipakai juga tidak ada di rak. Di atas meja, hanya tersisa foto lama Bu Retno dan selembar catatan kecil bertuliskan, "Aku harus tahu semuanya. Jangan cari aku." Mas Rama langsung mengambil jaket dan kunci motor. Hujan deras membuat pandangannya kabur, tapi ia tetap melaju. Di dalam dadanya ada campuran rasa takut, bersalah, dan keputusasaan. Ia tahu, cepat atau lambat, semua yang disembunyikan akan terbongkar. Menjelang senja, Mila sampai di sebuah rumah singgah sederhana di tepi hutan pinus, tempat yang dulu sering diceritakan Bu Retno sebagai tempat menenangkan diri. Di teras rumah itu duduk seorang wanita tua, berjilbab kelabu, dengan tatapan lembut namun tajam. "Nyari Bu Retno, Nak?" tanyanya tanpa menoleh. Mila tersentak. "Ibu tahu di mana dia?" Wanita tua itu tersenyum samar. "Dulu, sebelum pergi beliau sering datang ke sini. Katanya, kalau waktu sudah tepat, anaknya akan menemukan tempat ini sendiri." Mila menggigit bibir. "Apa ibu tahu kenapa dia pergi?" Wanita itu menatap jauh ke arah hutan. Kadang seseorang pergi bukan karena ingin lari, tapi karena takut menghancurkan orang yang ia sayangi. Mila terdiam. Hujan turun lagi. Butiran air membasahi ujung jilbabnya, tapi ia tak bergeming. Beberapa jam kemudian, suara motor terdengar mendekat. Rama turun tergesa, napasnya memburu. Begitu melihat Mila di teras, ia langsung berjalan cepat ke arahnya. "Mila, aku udah cari kamu kemana-mana." Mila menatap suaminya dingin. "Mas, enggak usah pura-pura khawatir. Aku cuma mau tahu satu hal. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan ibu?" Rama terdiam. Wajahnya pucat, seperti kehilangan semua tenaga untuk menyangkal. "Aku mohon Mil, jangan tanya itu di sini." "Kenapa? Karena kebenaran terlalu kotor buat diucapin?" Sergah Mila, matanya berkaca-kaca. Wanita tua di teras bangkit pelan, menatap keduanya dengan iba. "Anak muda, ada hal yang lebih berat dari dosa, yaitu menyimpan kebenaran terlalu lama." Kalimat itu membuat Rama menunduk. Ia tahu tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Semua berawal waktu kamu masih kuliah di luar kota," ucap Rama akhirnya. Suaranya serak, hampir tak terdengar di tengah hujan. "Ibu sering sendirian, aku sering ke rumah bantu urusan surat tanah. Waktu itu beliau sedang dalam masa sulit. Aku juga kehilangan arah." Mila menatap suaminya tanpa berkedip. Air matanya menetes perlahan, menyatu dengan hujan di pipi. "Terus kalian saling mengisi kesepian?" tanyanya dengan nada bergetar. Rama memejamkan mata. "Itu bukan cinta Mila, itu luka yang salah tempat. Dan sejak hari itu, aku menyesal setiap detik hidupku." Wanita tua itu menatap keduanya penuh iba. "Kalau kamu benar menyesal, carilah beliau. Minta maaf sebelum terlambat. Kadang orang pergi karena ingin dimaafkan, bukan karena ingin dilupakan." Rama menatap Mila. "Aku akan cari ibu Mil, tapi aku mohon, jangan ikut. Aku takut kamu akan lebih terluka kalau tahu semuanya." Namun Mila menggeleng, air matanya mengalir deras. "Justru aku harus ikut, aku enggak mau lagi hidup dalam bayangan rahasia kalian." Malam itu keduanya berangkat ke arah utara, menuju daerah pegunungan tempat terakhir Bu Retno dilaporkan tinggal. Langit gelap,
Petir sesekali menyambar di kejauhan. Jalanan berlumpur, tapi Mila tidak berhenti memandangi hutan di sisi kiri jalan, berharap sosok ibunya muncul di antara kabut. "Mas," suaranya lirih. "Kalau nanti kita ketemu ibu, apa Mas berani jujur di depanku?" Rama menatap jalan tanpa menjawab. Hanya lampu motor yang bergetar di antara kabut tebal. Hujan semakin deras, dan di tengah bunyi air yang menghantam helm mereka, terdengar samar suara azan dari surau jauh di lereng bukit, seakan mengingatkan bahwa malam itu bukan hanya tentang perjalanan mencari seseorang, tapi juga tentang menebus dosa yang lama disembunyikan. Hujan turun semakin deras malam itu. Suara rintiknya berpadu dengan degup jantung wanita itu yang tak kunjung tenang. Ia berdiri di depan jendela, menatap bayangan samar seekor anjing yang tengah berbaring di depan rumah. Anjing itu, teman setianya sejak suaminya pergi, terlihat seolah memahami kesedihannya lebih dari siapapun. "Bima," bisiknya lirih, "kenapa rasanya rumah ini makin sunyi setiap malam?" Bima mengangkat kepalanya, menatap tuannya dengan mata lembut penuh pengertian. Dalam pandangan itu ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekat ke arah wanita itu, lalu menunduk di kakinya, seolah menawarkan pelukan tanpa tangan. Wanita itu berjongkok, memeluk leher Bima dengan erat. Air matanya jatuh, bercampur dengan bulu yang hangat dan lembab karena hujan. "Aku cuma takut, Bim. Aku takut sendirian terlalu lama." Namun tiba-tiba dari arah kebun belakang terdengar suara langkah kaki, pelan tapi berat, menjejak tanah basah. Wanita itu menegang, ia menatap keluar tapi gelap. Tak ada apa-apa, hanya suara hujan dan desir angin, tapi langkah itu nyata. Bima mendongak, bulu kuduknya berdiri. Ia menggeram pelan, lalu berlari ke arah pintu belakang dengan cepat. Wanita itu segera mengambil senter di meja dan menyusulnya. Nafasnya memburu. Ketika pintu dibuka, hanya ada kegelapan pekat dan aroma tanah basah. Tapi Bima berdiri di sana, tubuhnya kaku, menatap sesuatu di ujung kebun, ke arah pohon mangga tua yang sering menjadi tempat suaminya dulu menjemur pakaian kerja. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya petir yang menyambar di langit, sesaat menerangi siluet seseorang atau sesuatu yang berdiri di bawah pohon itu. Wanita itu terbelalak. "Astaga," bisiknya. Senter di tangannya hampir terlepas. Ketika cahaya kilat berikutnya datang, sosok itu sudah tidak ada. Hanya bayangan basah yang tertinggal di tanah, menyerupai jejak kaki manusia bercampur dengan bekas tapak cakar hewan besar. Wanita itu memeluk Bima erat-erat. "Bim, tolong jangan tinggalkan aku malam ini." Anjing itu menggonggong keras ke arah kebun. Suaranya bergema menembus badai. Hujan menelan semua suara, tapi entah kenapa, di sela-sela kilat, wanita itu seperti mendengar suara lain. Suara seorang pria, samar dan bergetar. "Aku belum pergi." Wanita itu membeku, matanya berkaca-kaca. Itu suara suaminya, suara yang seharusnya tak mungkin lagi ia dengar. Terima kasih telah menonton video kami, selamat datang di video selanjutnya.